Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Samsul Asmedi dengan membahas mengenai pemasaran jasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Istiana Dewi dari kelas 03 Sake 19 dengan nomor NIM 191011201337 Prodi Akuntansi S1. Yang pertama, pengertian jasa atau layanan. Jasa sering dianggap sebagai satu keadaan kompleks. Jasa ini mempunyai banyak pengertian, mulai dari layanan yang bersifat pribadi hingga sampai layanan jasa atau produk itu sendiri. Definisi jasa lebih lengkap disampaikan oleh Staten adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tak teraba, yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Dan untuk yang kedua atau selanjutnya mengenai produk atau jasa. Produk atau jasa ini suatu barang yang dihasilkan dari jasa itu sendiri, dan yang akan menggunakan atau menikmati dari produk jasa ini adalah pelanggan. Pelanggan memiliki definisi fokus utama dibahas tentang bagaimana kepuasan dan kualitas yang diberikan, karena pelanggan memainkan peran penting dalam mengukur kepuasan. Produk jasa atau pelayanan memiliki suatu perbedaan dengan produk barang. Yang pertama, intangibility. Jasa tidak terlihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium. Nilai ini tak terwujud dan dihadapi oleh konsumen. Unsortability, layanan jasa tidak mengetahui inventaris atau penyedia yang mempunyai produk yang diproduksi. Dan yang terakhir adalah kustomisasi. Dalam kebanyakan bisnis, layanan atau jasa dibuat khusus memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya mengenai klasifikasi layanan atau jasa. Banyak sekali klasifikasi layanan atau jasa. Yang kali ini saya akan memberikan dua. Pertama, kategorikan berdasarkan tingkat interaksi penyediaan layanan dengan konsumen, dan yang kedua mirip dengan operasi produksi layanan. Layanan jasa dapat dibagi menjadi kelompok sistem komunikasi tingkat tinggi dan tingkat terendah. Untuk tingkat tinggi, pelanggan harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima layanan atau jasa. Contohnya pelayanan pendidikan, rumah sakit, transportasi. Sedangkan untuk tingkat rendah, kebalikannya dari tingkat tinggi, dan contohnya adalah perbaikan otomatis dan perbankan. Dan selanjutnya, layanan atau jasa dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kesamaan layanan. Layanan jasa murni, layanan jasa semi produksi, dan layanan jasa campuran. Layanan jasa murni adalah layanan yang diklasifikasikan sebagai komunikasi berkualitas tinggi tanpa inventarisir apapun. Misalnya seorang ahli bedah yang memberikan perawatan dan layanan khusus kepada ketika klien tersedia. Layanan semi produksi memiliki tingkat komunikasi yang rendah dan memiliki kesamaan dengan produksi. Contohnya pengiriman, perbankan, asuransi, dan layanan pos. Dan untuk yang terakhir, layanan campuran ini sudah dapat diketahui dari namanya. Layanan campuran ini adalah layanan yang menggabungkan antara beberapa fitur layanan jasa murni dengan layanan jasa semi produksi. Contohnya layanan ambulans, bengkel, dry cleaning, dan lain-lain. Karakteristik jasa menurut Tiptono dan Chandra 2011, fitur layanan tersebut dibagi menjadi intangibility, inseparability, variability, variability. Dan yang kedua menurut Griffin, intangibility, unstability, tidak dikenal, dan yang terakhir kustomisasi. Dan untuk sisi lainnya, menurut Kotler, Keller, dan Land 2007, karakteristik layanan dapat diklasifikasikan menjadi tidak terwujud tapi nyata. Layanan ini tidak dapat dilihat, dibaui, didengar, atau disentuh. Untuk mengurangi ketidakpastian, pelanggan akan mencari tanda dan bukti kualitas layanan tersebut. Yang B, tidak dapat dipisahkan. Sebagai aturan, layanan diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama. Dan yang C, berbeda atau variatif. Layanan sangat berbeda tergantung pada siapa dan kapan dan di mana mereka disediakan. Selanjutnya mengenai fitur atau karakteristik utama dari layanan adalah layanan tidak terwujud. Ini berarti layanan nyata dan tidak dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh. B, layanan tidak dapat dipisahkan dari penyediaan layanan karena layanan dibuat dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang C, layanan ini adalah alat fleksibel tergantung pada bentuk, kualitas, dan jenis layanan. Yang D, karena layanan memiliki fitur atau karakteristik yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Penanganan khusus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Dan untuk selanjutnya, menurut Evans dan Berman, Lovelock 2005, layanan diklasifikasikan berdasarkan 7 kriteria. Yang pertama, segmen pasar, tingkat keperwujudan layanan, kualitas penyediaan layanan, tujuan organisasi layanan, regulasi, konsentrasi staf atau intensitas staf, dan yang terakhir adalah tingkat komunikasi dengan penyedia layanan dan pelanggan. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai klasifikasi yang digunakan bisa mencakup hal sebagai berikut. Ini menurut Kotler, layanan jasa dapat dibedakan dari basis peralatan seperti mesin cuci otomatis, mesin cuci atau mesin otomatis atau basis manusia seperti pembersih jendela dan lain-lain. Yang selanjutnya yang B, beberapa jenis layanan memerlukan kehadiran pelanggan. Contohnya pembedahan otak melibatkan kehadiran pelanggan, tetapi perbaiki mobil tidak demikian karena berbeda ya. Dan yang C, layanan berbeda sejauh memenuhi kebutuhan individu. Layanan pribadi atau kebutuhan bisnis. Penyedia layanan biasa mengembangkan berbagai program pemasaran untuk pasar pribadi dan bisnis mereka. Dan yang D, penyedia layanan memiliki tujuan yang berbeda, komersial atau non-komersial dan properti. Menggabungkan kedua fitur ini menciptakan 4 penyedia usaha dan layanan jasa yang sangat berbeda. Dan untuk selanjutnya mengenai klasifikasi ya, sebagaimana penjelasan di atas, layanan atau jasa dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Layanan jasa murni, layanan jasa seperti industri manufaktur, layanan jasa campuran. Ini tidak jauh beda dengan apa yang saya sudah bahas sebelumnya mengenai klasifikasi layanan jasa. Cuma kata-katanya sedikit yang berbeda ya. Untuk selanjutnya, kualitas dan pelayanan. Kualitas dan pelayanan memiliki kesamaan. Yang pertama, kualitas mencakup bisnis yang murni atau melampaui persyaratan atau harapan pelanggan. Yang B, kualitas mencakup produksi layanan sumber daya manusia, proses serta lingkungan. Dan yang terakhir, kualitas terus berubah. Kualitas saat ini dapat dianggap rendah di masa yang akan datang. Untuk menurut Parasuman et al. 2009 mengidentifikasi 5 kelompok karakteristik berikut yang digunakan pelanggan untuk mengevaluasi kualitas layanan. A, bahan atau bukti fisik, keandalan, jaminan, tanggapan, empati. Ini merupakan 5 karakteristik menurut Parasuraman et al. Dan menurut Parasuraman et al. juga mengidentifikasi 5 kesenjangan, perbedaan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen dan karakteristik kualitas layanan, perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan dan layanan jasa itu sendiri, perbedaan antara layanan penyampaian dan komunikasi, dan yang terakhir perbedaan antara layanan yang diakui dengan harapan. Dan untuk isu mengenai kepuasan konsumen, ada beberapa manfaat untuk kepuasan pelanggan. Yang pertama, hubungan antara perusahaan dan pelanggan bisa harmonis. Yang B, berikan dasar yang tepat untuk pemilihan berulang. Ini tingkat loyalitas pelanggan, buat ulasan bermanfaat untuk perusahaan, reputasi perusahaan baik untuk pelanggan, peningkatan laba. Dan untuk pembahasan terakhir ini mengenai diagram kepuasan pelanggan. Dapat dilihat ini diagram kepuasan pelanggan, semua ini akan berakhir dengan tingkat kepuasan pelanggan seperti tujuan perusahaan, produk, nilai produk bagi pelanggan, kebutuhan dan keinginan pelanggan, harapan pelanggan terhadap produk, semua ini akan menuju ke tingkat kepuasan pelanggan. Dan itu sedikit atau pembahasan mengenai pemasaran jasa dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca atau mempresentasikan, dan maaf jika presentasi sedikit cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.